Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dua muatan pelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga muatan matematika. Namun, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya anak-anak ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali baca doa, maka ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Nah, langsung saja ya anak-anak ya. Pada hari ini kita akan memulai muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah tentang ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsang. Nah, jadi anak-anak masih ingat tidak apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, jadi anak-anak, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini memiliki 6 ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Untuk poin yang 1-5 sudah Ibu jelaskan ya anak-anak ya. Dan pada hari ini kita akan membahas ciri yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsang. Anak-anak siap untuk belajar hari ini? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang itu adalah respon yang dilakukan oleh makhluk hidup ketika diberi suatu perlakuan. Nah, jadi anak-anak, contohnya misalkan pada gambar berikut ini, anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang menyentuh daun putri malu. Ada juga anak yang sedang menyentuh hewan kaki seribu. Ada juga anak yang terkena silau matahari atau terkena cahaya matahari. Karena silaunya, maka dia menutup matanya. Dan saat daun putri malu disentuh, maka daun yang awal mulanya masih mekar, maka akan menguncup. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi respon yang dilakukan terhadap rangsangan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, misalnya yang Bu jelaskan tadi, manusia akan menyipitkan matanya atau menutup matanya ketika terkena sinar matahari, karena terkena silaunya matahari. Jadi, rangsangannya berupa sinar matahari. Nah, hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya ketika disentuh. Maka rangsangannya adalah sentuhan tangan yang mengenai hewan tersebut. Dan yang terakhir, tumbuhan putri malu akan menguncupkan daun ketika disentuh. Maka rangsangannya adalah berupa sentuhan tangan. Apakah anak-anak sudah jelas? Kalau belum, silahkan anak-anak stop dulu videonya. Anak-anak perhatikan dari bacaan dan juga gambarnya. Kalau anak-anak sudah paham, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 2 soal. Nah, jadi nanti anak-anak setelah tadi menyimak materinya, maka tugas anak-anak adalah jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Hanya ada 2 soal. Untuk soal yang pertama adalah berikan contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsang.
Nah, tadi sudah ada yang Ibu jelaskan, atau nanti anak-anak boleh cari lagi, atau yang kalian ketahui selain yang contoh yang Ibu berikan tadi juga boleh ya anak-anak ya. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah sebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan dan beberapa hari yang lalu juga telah Ibu sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi untuk ke-6 ciri makhluk hidup ini sudah berulang kali diberi penjelasannya ya. Nanti anak-anak silahkan dituliskan di buku tugas kalian, hanya cukup menyebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidupnya. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dan juga penugasan untuk muatan bahasa Indonesia tentang ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke muatan yang kedua, yaitu muatan matematika. Materinya tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi untuk muatan matematika ini, materinya yaitu tadi adalah menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Coba anak-anak perhatikan ya. Contohnya ada 1205 ditambah 2143. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau cara menjawabnya? Maka kita akan menggunakan cara bersusun pendek pada berikut ini. Jadi kita buat bersusun ya anak-anak ya. Oke, caranya adalah kita menjumlahkan dari belakang atau kita menjumlahkannya dari satuan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan puluhannya. Setelah puluhan kita akan menjumlahkan ratusannya, dan yang terakhir nanti kita akan menjumlahkan ribuannya. Maka karena ini kita buat dengan bersusun pendek, maka kita nanti menjumlahkannya adalah satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan, dan yang terakhir ribuan ditambah ribuan. Oke, kita hitung ya anak-anak ya. 5 ditambah 3 adalah 8. Maka satuannya kita jumlah hasilnya adalah 8. Lalu untuk puluhannya 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Ratusannya kita jumlahkan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir ribuannya kita jumlahkan 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi hasil penjumlahan 1205 ditambah 2143 hasilnya adalah 3348. Nah, apakah anak-anak sudah jelas? Kalau belum, anak-anak boleh di stop dulu videonya lalu diperhatikan contohnya ya. Jika sudah paham, maka anak-anak akan mengerjakan soal berikut ini. Nah, di sini ada 5 soal untuk anak-anak. Coba anak-anak kerjakan soal penjumlahan di bawah ini dengan cara bersusun pendek seperti yang tadi telah dicontohkan. Nomor 1, di sini ada penjumlahan sudah Ibu tuliskan, lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan untuk soal yang nomor 5, perintahnya adalah buatlah soal penjumlahan dengan cara bersusun 4 angka. Kemudian jawablah soal penjumlahan yang kalian buat. Jadi untuk yang nomor 5 ini, kalian silahkan membuat soal penjumlahan bebas. Angkanya boleh bebas, terserah kalian. Jadi nanti kalian membuat soal, lalu nanti kalian jawab hasilnya berapa. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, jika masih ada yang belum paham, anak-anak minta pendampingan ke orang tua kalian, atau kakak kalian, atau keluarga kalian yang lain, untuk membantu kalian dalam memahami materi pada penjumlahan bersusun pendek ini. Nah, dari Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua.
Ibu akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.